Pak Uje, tetap yakin kalau itu adalah palsu walaupun seantero Indonesia sudah membuktikan kalau itu asli? Ya, jadi begini. Di hadapan kebenaran absolut, tipu-tipu dan rekayasa tidak berarti. Seandainya proses itu memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, jangan dibalik bahwa seolah-olah itu tetap menjadi ini bahwa kekuasaan yang berpihak. Tidak, bisa jadi itulah kebenaran sejati. Jadi ini kan masalah membangun narasi. Kita harus berbesar hati menerima apapun keputusan hukum pada saat sudah inkrah. Jadi kita jangan berargumen, jangan beralasan bahwa keputusan itu tidak benar, ada kebenaran yang non absolut. Tidak. Kita harus menerima bahwa keputusan pada jenjang yang tertinggi itulah kebenaran absolut. Dan sampai saat ini saya meyakini ijazah Pak Jokowi ada dan asli. Oke. Kita hormati. Baik Pak Ahmad, Ya. Anda melihat ini semata-mata kasus hukum atau memang ada upaya kriminalisasi, politisasi terhadap Pak Roy? Yang pertama, saya praktisi hukum, saya tidak pernah bekerja dengan membangun hipotesa. Jadi kami bekerja berdasarkan fakta hukum dan norma yang berkenaan dengan fakta tersebut. Dan dalam hal ini saya selalu mengacu pada dua hal. Proses prosedur itu harus benar, walaupun kita sedang mencari substansi kebenaran. Sayangnya hari ini Bareskrim telah menunjukkan kepada kita sebuah proses dan prosedur yang tidak benar dengan membuat satu tindakan yang disparitas. Pertama, kenapa laporan dari TPU hanya diarsip ke Dumas dan dibiarkan tidak ditindaklanjuti sampai akhirnya baru ditindaklanjuti ketika saudara Joko Widodo melapor 30 April yang lalu di Polda Metro Jaya. Dari proses saja kita sudah melihat ada sebuah tindakan diskriminatif bagi seorang Jokowi. Saat dilapor langsung keluar LP, langsung dipanggil. Tadi di Bareskrim juga kemarin ya, cuma 2 jam. Klien kami ada yang jam 10 sampai jam 11 malam. Kok 2 jam sih? 1 jam. Oh iya, 1 jam 22 pertanyaan gitu. Luar biasa. Itu bagi kami yang sudah khatam ya praktik berperkara beracara, nggak nyambung gitu loh. Nah, kalau tadi dikatakan ada relasi kuasa terhadap hukum dan kemudian tidak percaya pada hasilnya, sekarang kita balik. Bagaimana mungkin kita percaya pada sebuah hasil akhir jika prosesnya juga bermasalah? Bagaimana mungkin kita akan mencari keadilan dari putusannya kalau prosesnya saja sudah tidak adil begitu? Ini sebenarnya saya ingin memberikan satu pelajaran besar kepada bangsa kita bahwa tidak boleh menyepelekan persoalan yang besar. Ini kan persoalannya saudara Joko Widodo ini menyepelekan persoalan ini. Mohon maaf. Misalnya contoh narasi untuk meminta disampaikan ijazahnya kepada publik. Ini bukan baru-baru kali ini. Saya kuasa hukum dari Bambang Trimulyono yang saat dia membuat buku Jokowi Undercover 2 dengan subtema lelaki berijazah palsu. Sebenarnya sebagian yang disampaikan ini juga sudah pernah ditulis oleh Bambang Trimulyono. Alih-alih Bambang Trimulyono di-challenge dengan ilmu buku serupa, dia malah dipenjara. Lalu apakah setelah Bambang Trimulyono dipenjara keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi asli menjadi lebih besar? Sebaliknya, justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri misalnya ingin memenjarakan Roy Suryo yang lainnya, lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy dipenjara, keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu.